lagi tiba-tiba ngomong begitu, teruskan, soalnya bilang begini, beritahu umat ini, mereka yang membuat kejahatan dengan cara yang sama dan tidak bertobat, akan aku bongkar dengan cara yang sama. Saya langsung kaget, ingat, di mana yang namanya penampian, dimulai penghakiman dari rumah tuh. Kasih Tuhan, ayat kita buka, Wahyu 3, ayat 7 sampai 11. Wahyu 3, ayat yang ke-7. Ini dimulai dengan sebuah kata kepada jemaat di Philadelphia. Kita bersama saya, Philadelphia. Philadelphia adalah kasih persaudaraan. Ini kita lagi banyak bicara mengenai soal unity. Tulis kepada malaikat jemaat di Philadelphia, adalah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, gak ada yang bisa menutup. Apabila ia menutup, gak ada yang bisa membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat tutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kau apa? Ini penting. Menuruti kekuatan itu semua dari Tuhan. Jadi kalau kita nggak seberapa, nggak ada masalah sama kekuatan nggak seberapa. Yang penting nurut firman dan engkau tidak menyangkal. Dua hal ya, nurut firman tidak menyangkal. Lihat, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya akan menyuruh mereka datang bersungkur depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti untuk tekun menantikan janji Tuhan. Maka aku Tuhan Yesus akan melindungi engkau dari jam pencobaan. Itu bukan hari. Bahasa aslinya adalah hora. Hora adalah jam. Kita dicobai bukan tiap hari, tapi tiap jam. Ada lagunya toh? Ya Tuhan tiap tahun ku nah itu tahu itu. Yang akan datang atas seluruh dunia. Untuk apa? Mencobai mereka diam di bumi. Ayat 11, aku datang segera. Pegang apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini luar biasa, Tuhan janji nanti akan ada pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Seluruh bicara mengenai dunia marketplace, dunia pemerintahan, politik, sosial, budaya, kesenian, entertain, pertambangan, dunia jasa, servis, pariwisata, seluruhnya termasuk pendidikan dan rumah Tuhan. Tuhan bilang akan ada pencobaan. Dan Tuhan tidak pernah menghalangi, Tuhan tidak pernah menghentikan, Tuhan tidak pernah tiba-tiba memutus itu. Janjinya cuma satu. Kalau Anda dan saya turut firman, tekun menantikan dia, alias tidak menyangkal dia, Tuhan janji, aku akan melindungi engkau. Bapak Ibu, setiap kali ada, pernah tahu yang namanya perakiran cuaca tuh ya? Ya pagi itu. Dan hari ini wilayah Jabodetabek akan berawan. Wilayah Jakarta Utara akan hujan, rempet-rempet. Jakarta Selatan hujan deres tenan. Jakarta Pusat banjir. Kalau Bogor kering kerontang. Kan Anda nggak mungkin bilang begini. Apaan tuh? Apaan? Kan nggak mungkin begitu. Kalau yang namanya Jakarta bakal hujan dan Anda bawa kendaraannya motor, saya percaya Anda pasti siap-siap tuh. Kalau sudah tahu bahwa akan ada banjir, di TV sudah banjir, yang namanya Sudirman Tamrin banjir. Saya mau tanya, Anda cancel meeting tuh? Meeting pasti di cancel. Tolong mengerti. Banyak orang mengira bahwa, Pak, itu Pak Niko bilang katanya nanti akan ada api-api asing, kerusuhan Pak. Pak, kenapa ngomongnya negatif begitu? Saya beritahu, itu sebuah perkataan yang kita harus cerna. Apakah itu kalau kita doa akan terlewat? Tapi kalau nggak doa akan terjadi. Nasihat Tuhan Yesus, Markus 8:33. Tuhan ngomong begini, ini apa beda antara pikiran manusia sama pikiran kuasa gelap? Ini bedanya. Markus 8:33. Alkitab bilang begini.
Maka berpaling Yesus sambil menahan murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Jadi kita begini, Tuhan Yesus sama murid-muridnya gabung. Satu hari dia lihat Yerusalem, dia belum sampai Yerusalem, dia bilang begini, itulah Yerusalem. Seorang nabi tidak semestinya dianiaya dan dihukum mati jika tidak di Yerusalem. Alias dia mau ngomongin sama murid-muridnya, yuk kita ke Yerusalem, karena aku harus dianiaya dan mati di sana. Gak boleh di daerah Jakarta, harus Yerusalem. Itu bahasa, itu nubuatan penggenapan rencana Tuhan. Bapak punya rencana bahwa Tuhan, Yesus harus mati di Yerusalem. Dan Tuhan mengatakan, di Yerusalem, kalau tidak di sana, tidak seharusnya seorang nabi mati. Begitu Tuhan bilang begitu, Petrus langsung sotau. Dia menanggap cerita itu sebagai cerita negatif. Dan dia tarik Yesus ke samping dan berkata, sekali-kali tidak akan menimpa dengan engkau. Anda bisa bayangkan marah Tuhan Yesus, baca ini baik-baik. Orang kalau marah langsung nih, kalau saya marah sama Pak Yudi, saya ngomong Pak Yudi ngemarah. Tapi ini enggak, sambil memandang murid-muridnya, dia marahin Petrus. Itu marahnya ngeri. Itu Petrus yang lemes banget itu. Sama-sama lepas sendinya. Dan dia bilang begini, minggat kowe Satan. Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Ternyata pikiran manusia itu pikiran iblis. Dan itu harusnya kan Tuhan bilang begini, sebab engkau bukan memikirkan pikiran Allah, tapi pikiran setan, makanya setan diusir. Enggak loh. Tuhan bilang, kalau kita di muka bumi mikirnya masih sama dengan manusia kebanyakan yang di luar sana, sebetulnya itu adalah pikiran dari iblis. Jadi beda antara pikiran Tuhan sama pikiran manusia. Beda Tuhan dengan pikiran iblis. Bedanya adalah apabila kita berpikir seperti manusia yang sama. Kasih Tuhan yang sekali. Tuhan bilang begini, kalau Anda nggak mau kena hujan di luar, Anda kesini supaya kena basah. Kita bilang dengan jelas, karena engkau menuruti firmanku, tekun menantikan aku akan memasuki hari-hari ini. Kita sedang bicara mengenai sebuah perlindungan. Mari kita sebentar cerita soal Dalet. Nah ini banyak yang cari ceritain Dalet soal Yahudi. Pak, kenapa sih sekarang pakai tahun-tahun begini? Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana berbicara, menceritakan untuk menafsirkan soal Yahudi punya cerita. Jadi begini, orang Yahudi angka sama huruf sama. Romawi juga sama, huruf sama angka. Indonesia hurufnya Latin, angkanya Arab. Jadi kalau sebuah angka dihurufkan susah, huruf diangkakan susah. Tapi kalau orang Romawi, contohnya X 10 kan, kalau V 5 toh, jadi setiap huruf itu ada angkanya, sama dengan Yahudi. Tahun kita akan dimulai menjadi tahun begini, yang akan dibaca dari sebelah kanan menjadi begini. Udah percaya aja, pasti begini tulisannya. Nah, ngapain pakai bertanya-tanya lagi? Gitu apa enggak, Pak? Saya itu. Nah, saya Tuhan baca dari sebelah sana. Ini 5.000. Bisa 500, bisa 50, bisa 500, bisa 5.000, bisa. Jadi pokoknya kepala 5. Ini 400. Ini 300. Jadi total kan 700 ini. Ini 70, ini 4. Jadi kalau ditulis adalah 5.400, 374, 5774. Dan ingat, orang Yahudi tidak menggunakan yang namanya ribuan dan ratusan. Dalam kebiasaan sehari-hari, mereka membuang ini, jadinya adalah tinggal 70 dan 4. Sini bisa ya? Oke. Kasih Tuhan, mari kita lihat berikutnya. Angka 4, orang Yahudi dikenal dengan nama Dalet. Contoh, yang pertama adalah Alef. Alef itu adalah 1 atau A. B, 2. Gimel. Dalet. 4. Nah, mari simak baik cerita sebentar. Belakangnya berapa ini? 4. Tahun lalu, ini kan setara dengan 2019.
14 dong. Benar ya? Berarti 2004 dan 2024 namanya juga Dalet toh? Iya dong? Iya dong. 2004 namanya adalah Samek Dalet. 2024 nanti namanya adalah P Dalet. Yang sekarang namanya Ain Dalet. Jadi 10 tahun yang lalu juga namanya Dalet, tahun ke depan juga namanya Dalet. Berarti kalau begitu, tahun ini sama 10 tahun yang lalu, sama 10 tahun depan bakal sama dong. Kalau Anda sekarang bilang ini tahun Dalet, berarti Kristen itu sangat terbatas. Kenapa? 10 tahun sekali balik lagi. Lama-lama jadinya kayak sio. Coba renungkan sebentar, supaya jangan sampai salah. Kalau Bapak Ibu renungkan, tahun ini dikenal dengan nama tahun Ain Dalet. Sedangkan tahun ini, yang ini akan dikenal sebagai tahun Samek Dalet. Ini tahun P Dalet. Kalau Anda bilang bahwa ini tahun Dalet, berarti sebetulnya kejadian sekarang seorang sebut nama pintu gerbang toh. Ya. Bapak Ibu dapat semua ya? Yang tahu lah kira-kira ya. Banyak yang bilang Dalet itu artinya adalah gate atau door. Sehingga kalau begitu 10 tahun yang lalu juga door kan? Tahun depan 10 tahun lagi juga door. Namanya dar der door gitu. Berarti di sini Anda mulai mengerti. Ada sedikit ada yang slip di sana, ada yang hilang di sana. Bahwa kita tidak bisa menyebutkan dengan satu angka saja. Harus menyebutnya dua angka. Pak, berarti kalau 100 tahun lagi Pak pakai angka yang ini dong Pak? Iya. Tapi nggak ada. Ingat, generasi Yahudi adalah 40 tahun. Selalu kemudian dua angka. Jadi kalau membaca harus lengkap. Namanya menjadi Dalet. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu? Oke. Mari kita lihat sebentar. Mudah sekali untuk membaca ini. Saudara Tuhan, bagaimana cara mengartikan yang paling baik? Ada banyak cara. Jadi susah untuk kita mengerti bagaimana yang paling baik. Tetapi ada dua cara yang saya mau tawarkan untuk Bapak Ibu bisa membaca. Minimal nanti kalau ganti tahun lagi, Anda sudah tahu kira-kira kemana arahnya. Mari kita lihat sebentar. Untuk membaca sebuah aksara yang produk lama, misalnya adalah Mesir, Sumeria, Mesopotamia, India, China, Amerika Latin, Meksiko, Aztec, Maya, Inca, itu adalah kebudayaan yang sangat tua sekali. Pak, Majapahit sama Sriwijaya gimana? Masih muda itu. Apalagi Demak, Mataram, itu muda. Tapi kalau yang namanya sejarah yang dari luar, itu tua. Nah, sejarah tua, itu yang namanya orang nulis, semuanya pasti menggunakan yang namanya gambar. Contoh, ada yang namanya gambar burung di Mesir, tak? Ada yang namanya gambar serigala, ada gambar paku. Itu kalau digabung ada artinya. Contoh huruf Mandarin. Huruf Mandarin berjalan orang itu namanya run. Run adalah seperti ini. Kenapa ke sana Pak? Ya karena kita dari kanan ke kiri. Tapi kalau orang Chinese sama orang Mandarin sama orang Israel beda. Maju tuh ke sana. Kita bilang ini mundur. Ya tergantung bagaimana membacanya. Ini adalah run. Huruf run Mandarin seperti ini. Tetapi karena terlalu sering, terlalu cepat tulisnya, lama-lama tangannya hilang. Lama-lama kepalanya copot. Anda yang belajar kaligrafi untuk ini kan tahu cerita ini. Jadi run seperti ini. Contoh, hutan dalam aksara Mandarin itu sering kata pohon-pohon, membentuk kata hutan. Jadi sebetulnya akibatnya apa? Belajar bahasa ini lebih susah. Kenapa? Bayangkan kalau ada 1000 gambar, 1000 arti. Beda sama kita yang kata-kata dibuat dari huruf. Budaya modern itu membuat kata dari huruf, bukan dari gambar. Sampai sini oke ya? Ya oke, nggak oke pasti oke. Dan gitu. Sip.
Jadi cara untuk mengartikan sebuah huruf itu yang pertama bisa pakai bentuk Yang kedua adalah menggunakan pengucapan lafal. Lafal. Kita akan bahas yang lafal dulu. Nanti kalau ini Anda sudah pelan-pelan seperti ini, Anda bakal tahu, nanti Anda yang putuskan sendiri. Arti dari yang namanya the year of the door. Aindalek itu artinya yang Anda pilih itu cocok apa enggak, Anda tentuin sendiri nanti. Oke. Lafal. Mari kita lihat dengan cara lafal dulu. Orang di budaya manapun itu punya yang namanya kegiatan pentahbisan untuk anak-anak akil balik. Bagi Anda mungkin sunatan perkara biasa. Masuk rumah sakit, keluar, selesai. Tapi di budaya tertentu, yang namanya sunatan itu peristiwa gede. Di beberapa tempat peristiwa gede. Saya pernah menerima undangan sunatan. Waduh, yang undang dari lurah, ex-lurah, RW, ex-RW, RT semua, komandan regu jaga, semua 33. Saya siapa yang merit? Anak kecil sunatan. Fotonya lagi, karena mereka apa lagi, senyum aneh gitu, udah mau sunatan. Saya bilang, sunatan mah bawa langsung ke dokter. Tapi ingat, itu kan budaya saya. Orang Yahudi juga sama. Pada usia tertentu seorang anak itu harus mengalami pesta akil balik, yang dikenal dengan nama bar mitzvah. Tuhan Yesus pada umur 12 tahun, dia pergi bait suci kan? Yang nggak pulang itu loh, yang malah debat sama ahli teolog kalah semua. Ngapain dia ke sana? Jawabannya mudah. Karena tahun depan dia akan ditahbiskan dalam pesta bar mitzvah. Kalau Anda punya waktu yang baik dan beruntung, Anda bisa pergi, kalau pas pergi ke Israel, Anda bisa pergi ke tembok yang barat. Itu kira-kira hari Senin dan Kamis jam 10:30 sampai jam 1. Jangan ambil foto. Dari jauh boleh. Nah, Anda bisa lihat ada sebuah pesta bar mitzvah. Anda sudah pernah ke Yahudi Israel semua? Yang belum, saya akan doakan. Jangan begini, Pak, kalau nggak ke Israel nggak surga, siapa bilang? Nggak ada hubungannya. Anda mau pergi ke sana? Yang pertama, Anda perlu punya iman. Nomor 2, money. Tuh, iman money. Lalu kalau iman tuh nggak berangkat. Oke, satu. Apa ya? Waktu anak-anak di pesta bar mitzvah umur 13 tahun, mereka akan diuji oleh rabi. Ujiannya macam-macam. Tapi salah satu ujian yang paling sering dilakukan adalah membaca alfabet huruf Ibrani. Dan Tuhan Yesus itu pergi ke sana untuk apa sebetulnya? Tahun depan dia try out, dia pengen tahu ujiannya apa tahun depan. Kalian lihat teman-temannya, itu yang dia buat dalam tradisinya. Sampai salah satu cara adalah membaca huruf Ibrani. Anda pasti bilang gini, halah baca huruf apa gampang, 20 tak baca semua. Jangan lupa, orang Yahudi punya huruf yang vokal cuma 2 huruf. Lainnya konsonan semua. Jadi menulis sebuah kata itu susahnya bukan main. Contoh, kayak Anda menulis Nahum sama Niham, itu adalah pakai kata yang sama hurufnya. Bisa Nahum, bisa Niham. Artinya Nahum penghiburan, Niham sebuah bencana. Salah baca, ditempelin orang ini. Anda bisa bayangkan. Nah, oke. Mari kita lihat sebentar sebuah pelafalan. Anak kecil sebelum tes, bapaknya kalau sampai anak nggak lulus, pasti lulus. Zaman sekarang pasti lulus. Itu anak kalau sampai nggak lulus, bapaknya malunya luar biasa. Kenapa? Karena budaya Yahudi itu yang ngajar bapak. Jadi sekarang udah beda, orang Yahudi sekarang udah beda. Yang disebut Yahudi sekarang adalah yang ibunya Yahudi. Kalau dulu tidak. Yang disebut Yahudi adalah kalau bapaknya Yahudi. Zaman Tuhan Yesus sudah berubah. Masih ingat Paulus? Paulus itu punya 2 warga negara. Satu Yahudi, satu lagi adalah Roma. Nah, sebagai Tuhan, kita lihat. Contoh, seorang anak maju ke depan. Dan berkata, sudah siap? Kamu besok maju toh nak? Siap, Dedi. Abi, siap. Katanya, bapakku siap. Oke. Nah, tapi tes ya. Siap. Ini huruf apa, nak? Anda tahu nih Gmail loh. Halo? Ya. Berasap, capek. Makanya tadi dikasih bakso supaya ada apa buffernya. Nih.
Anaknya bilang, huruf apa ya? Bapaknya stres, ini gimana Tona? Kalau sampai besok dibaca, aku malu sekali. Ini huruf apa? Anaknya bilang, huruf apa papi? Ini namanya huruf Gmail. Waduh, susah loh papi ingatnya. Makanya ingat pakai jembatan keledai, masih ingat ya? Contoh, warna pelangi apa? Magiku Hibiniu tuh. Anda pakai Magic Hibiniu kenapa? Biar gampang ingat kan? Itu namanya konsep jembatan keledai. Jadi kalau mau ingat, gunakan benda-benda yang gampang diingat. Magiku Hibiniu. Saya dulu belajar yang namanya alam semesta pakai PV Bumayu Sauneklu. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Sekarang udah gak ada Pluto. Pluto anjingnya Mickey, udah berhenti. Sampai situ berhenti, Pluto udah gak masuk sekarang. Ya pokoknya iya aja. Nah, anaknya bilang papi, gak ngerti papi. Kalau gitu gini, kalau kamu lupa sama Gmail, kamu ingat dengan yang namanya Gamal. Gamal artinya dalam bahasa mereka adalah otak. Gamal. Ingat nggak? Ingat. Gamal Gmail, Gamal Gmail. Ingat Gamal masih ingat Gmail? Bisa ya? Bisa papi. Besok tanya. Papi bilang, sudah siap kamu? Siap om. Ini huruf apa? Ya, ya. Apa ya? Oh, Gamal Gmail. Langsung lulus. Tapi ingat, Yahudi ada 2 macam. Ada Yahudi yang tinggal di Israel. Sekarang ini, jumlahnya 8 juta. Namanya Yahudi Seperti. Ada Yahudi yang di luar Israel, yang tinggal di Eropa dan di Amerika. Namanya Yahudi Ashkenazi. Yang ini Inggrisnya bagus. Bahasa Ibrani setengah jalan. Aram 0. Bahasa Arab gak suka. Yang ini bahasa Arab bagus, Ibrani bagus, Arabnya bisa, bahasa Inggris setengah jalan. Gitu. Ini tinggalnya di Israel, tinggal di Eropa. Kalau yang ini dikasih begini, langsung ngerti. Ada anak kecil lahirnya di Amerika, di Eropa. Bapaknya Yahudi. Bapak harus ngajar anaknya soal keimanan. Ini kita harus ingat. Makanya tanggung jawab iman seorang anak ada di tangan ayahnya sebetulnya. Zaman sekarang ganti ibunya. Bapaknya cari duit. Nih. Nah, papi, kita berdua akan pulang ke Yerusalem. Kamu akan ada pesta bar mitzvah. Kamu siap nggak? Siap papi, ada ujian loh. Apa ujiannya? Baca huruf. Waduh, aku nggak tahu. Nanti kalau imamnya bilang begini, ini namanya apa? Ini namanya Gmail. Gmail tuh gimana ya, susah ya. Kalau kamu lupa sama Gmail, kamu ingat Gamal. Anaknya bilang lagi, Gamal tuh apa? Stres bapaknya. Nah, udahlah pakai Camel lah nak. Camel, Gamal, ingat nggak? Gamal, Gmail. Oke. Pas sampai di sana, cuma tanya, kamu sudah siap? Siap. Ini huruf apa? Dia lupa semuanya. Bapaknya stres, bapaknya begini di belakang. Langsung dia ingat Camel, Gamal, Gmail. Lulus. Jadi dari gambar ini ditafsirkan menjadi ini. Itu karena kesamaan lah. Kenapa orang Chinese gak suka angka 4? Karena 4 itu dekat dengan si mati. Kalau ngomong bahasa itu takutnya berkatnya berkat mati. Jadi rumahnya nomor berapa? 3A. Lantai berapa kantornya? 3A. Kalau pas dia lahirnya 13 April 44 ke kelurahan, cari tanya, mau bikin KTP, tanggal lahir kapan? 13A, bulan 3A, tahun 3A. Dilempar mesin ketik itu semua. Kesamaan apa? Kenapa orang Chinese suka angka 8? Karena 8 dekat dengan Fat artinya adalah makmur, berkat, wealth. Anda mungkin bilang gini, apa hubungannya? Lah kan kita kan budayanya beda. Buat mereka kesamaan kata itu penting sekali. Buat kita nggak penting. Gitu. Oke. Sampai sini bisa ya? Pakai lafal. Saya akan masuk sebentar ke dalam. Dalet. Kata dalet susah dimengerti oleh orang-orang yang ada di
Jadi mereka harus menggunakan sebuah kata yang gampang dimengerti. A, B, C. C, camel. D, D. Harus pakai yang depannya D yang mirip artinya sama ini. Dalet, apa? Mereka pilih kata door. Untuk mengingat. Door. Nah, bagi orang Yahudi sendiri, masih ingat kalau Anda pergi ke Yahudi di Yerusalem, masuk hotel atau masuk rumah, begitu mau buka pintu, sebelah kanan ada mezuzah. Ada yang gambarnya begini. Ada ya? Kalau Anda masuk, kalau keluar dari pintu sebelah sini, sebelah kiri, tapi kalau masuk sebelah kanan, di semua kamar hotel ada yang seperti ini, miring begitu. Itu namanya mezuzah. Shomer Delatot Israel. Jadi kata dalet itu diambil juga dengan kata persamaan adalah ini. Delatot, dalet. Ini artinya adalah gate. Bisa gate, bisa window. Window jarang disebut, kenapa? Susah pengucapan. D, door. D, delatot. Gampang sekali. Ingat. Itu kata yang sering diucapkan. Jadi kalau anak kecil ditanya, ini huruf apa? Ingat delatot. Dia ingat dalet. Ini huruf apa? Dia ingat gamal, ingat gimel. Oke, next ya, pelan-pelan. Ada dua kata yang paling gampang menggambarkan soal dalet. Dua kata dalam bahasa Ibrani. Pertama adalah ini. Kedua adalah ini. Bersama saya, dal. Dal artinya miskin, kering, kerontang, kere. Yang ini dalah, sama. Tersingkir, terpinggirkan. Kata ini seringkali juga dipakai dalam bentuk kata bahasa bahasa Yunani ani. Bapak Ibu pernah dengar kata Bethany? Betania. Betania diambil dari kata bet, rumah, sama Ania. Kata Ania ini artinya adalah ini. Rumah orang tertindas, rumah orang miskin, rumah orang tersingkir, rumah orang bawah. Makanya Tuhan paling suka pergi ke sini. Kenapa? Dia cari orang-orang yang tersingkir. Karena diam semua, udah ngomong yang miskin, gak enak, diam semua. Dua kata ada di sini. Jadi kalau Anda ingin mengartikan sebuah huruf ini dari penggunaan lafal, Anda tidak bisa milih. Anda harus ambil dua-duanya. Dan seperti kebiasaan kita orang karismatik, gak suka yang gak berkat, coret yang ini. Ambil yang ini. Tidak bisa. Satu paket pahe, paket hemat. Anda gak bisa tolong. Anda harus ambil semuanya. Sampai sini bisa tangkap sesuatu? Oke. Kita buktikan, karena masuk tahun ini, saya nggak bilang di kita ya, di kita ini anugerah tiap hari, berkat berlimpah. Saya ingin ngomong dunia. Masih ingat gambar yang dibuat pada tahun akhir Gmail? Ada onta berjalan. Di sini tempatnya parchland, tempat yang sangat tandus sekali. Di sini tempat yang sangat subur. Masih ingat gambar itu? Di sini ada kolamnya. Di sini ada rumput yang hijau. Di sini ada sebuah jembatan yang ada otanya, toh. Kayak tikus, Pak, menghina. Artinya apa? Dari tempat yang hancur ke tempat yang subur. Itu buat kita orang percaya. Kalau Bapak Ibu lihat di dunia kemarin, kebalik. Tadi kau pernah bilang ini. Ada sebuah kata-kata yang mungkin sering diucapkan tapi jarang diulang khotbah. Tahun 2013 adalah tahun yang menjembatani tahun yang lalu dan tahun ini ke depan. Pernah dengar ya? Tadi kau pernah bilang.
Tahun 2013 adalah tahun yang menjadi penghubung antara tahun yang lalu dan tahun ke depan. Apa yang terjadi di situ? Kalau Bapak Ibu lihat ke dunia, makanya ikut Tuhan itu luar biasa. Dunia 2000 ini dapat hancur, dapat mantap kan? Dunia kebalik. 2012 ekonomi Indonesia punya pertumbuhan itu nomor 2 terbesar di muka bumi. Itu yang namanya ekonomi Indonesia 2012 itu semuanya gemah ripah loh jinawi. Waduh, berlimpah sekali. Saya mau tanya, bagaimana dunia 2013? 16 Agustus baru pidato mengenai peningkatan ekonomi yang indah. Gak sampai seminggu, gak sampai 10 hari. Anda sekarang kalau mau makan tempe bangga, semahal steak. Tempenya dibikin beledar. Mantep, gosong tempe begini, gosong. Saya Tuhan, ini unik sekali. Kebalik, ada sebuah perbalikan yang aneh. Kita terimanya bakal sebuah anugerah kebaikan Tuhan, tapi dunia kebalikan. Karena kita tinggal dalam kerajaan tak tergoncangkan. Itu beda. Oke. Ini adalah cara untuk mengerti cerita seperti ini. Sampai sini bisa ya? Ada 2. So jangan kaget. Anda mau hitung dengan cara apapun, dari segi kultur manapun, ini 2 harus masukin. Makanya kita harus siap-siap. Kalau sudah dibilang perakiran cuaca akan ada hujan, tolong siap-siap jas hujan sama payung. Apakah perakiran cuaca yang ngomong, saudara Jabodetabek, Depok hari ini akan terjadi kilat? Saudara bilang gini, bahasa negatif, takut-takuti, kan nggak gitu. Anda tolong mengerti, ini sudah di sebuah perjalanan yang indah. Kenapa Pak? Padahal kan dalet ini setiap 10 tahun dalet dong. Kenapa ini begini? Jangan lupa, dalet yang kali ini, itu depannya adalah Ain. Ain itu, ingat, orang bule Askenas gak bisa ngomong Ain. Kalau Anda bisa ngomong Ain, Ayin, kata bersama saya, Ayin, Ain. Nah itu bisa. Orang bule ngomong Ain, ai, mata. Jadi kenapa Ain disebut mata? Itu adalah sebuah ucapan yang memudahkan mengingat. Memang Ain dalam Timur Tengah, Nur Aini, Nur bersinar, Ain mata, saya, mataku bersinar. Nur Ain. Dari sini ingat namanya I. Jadi ini menjadi I. Itu ucapan. Ya Anda tahu kalau orang bule datang ke Indonesia waktu BPA, World Prayer Assembly 2012. Mereka kalau maju ke depan, Dr. Bill Wilson kalau ngomong, aduh, saya kadang-kadang ketawa sendiri kenapa? Gak pernah ngomong nama paniku yang belakang. Thank you Dr. Nico for welcoming us here. Gak pernah nyebut Dr. Nico, sambungannya gak pernah sebut. Karena kalau nyebut sekali saya pernah dengar, waduh, Dr. Nico, Rajo gitu. Gak pernah tuh itu cuma orang Jawa yang bisa. Jadi namanya pakai O. Anda yang punya nama belakangnya O, bersuka cita. Anda punya peluang jadi presiden. Bukan O. Kalau Nana Suryana, enggak. Saya O belakangnya. Ada peluang gitu. Oke. Ibu ya lain. Sip, bisa ya? Sampai sini. Mari kita lihat. 2. Satu gerbang, satu lagi adalah. So jangan kaget kalau hari kita memasuki tahun ini, kok sepertinya dunia mengalami penurunan ekonomi. Saya bicara dunia. Yes. Ada gerbang-gerbang di sana. Sebetulnya membaca paling enak dari mana Pak? Ucapan atau bentuk huruf? Saya sarankan bentuk huruf. Kenapa? Bentuk huruf itu yang menafsirkan adalah pemilik kultur tersebut. Kalau lafal, akibat ketidakmampuan orang asing menyebutkan sesuatu, dia mengubah dengan melafalkan lebih cepat. Oke, kita lihat dengan bentuk huruf.
Ini baru pelajaran dulu, cerita lengkapnya nanti gitu ya. Jadi ini basicnya dulu. Ini adalah pengantar pembaca huruf Yahudi 1. Buat lagi. Bentuk huruf Gimel ini bentuk huruf orang lagi berjalan. Makanya tahun ini dikenal sebagai tahun kegerakan Tuhan. Kalau Anda mau hidupnya cenderung smooth, lancar, tidak ada masalah, syaratnya cuma satu, bergerak. Jangan pernah tinggal tetap. Ada kegerakan tugas dari Tuhan yang harus kita lakukan. Sebab Daud melakukan kehendak Tuhan pada zaman dia hidup. Orang yang tidak bergerak dalam iman, boleh lihat kehidupannya. Ini tahun bergerak, kerangka. Jadi betulnya adalah movement. Jangan kaget kalau terjadi di mana kebangkitan kerohanian mulai muncul di mana-mana. Karena ada kegerakan. Ini tahun ini. Dalam sebuah gerakan. Oke, mari kita lihat sebentar apa yang unik. Bentuk huruf. Ini dari paku, tambah ini, tangan. Tangan terpaku. Paku, tangan. Tangan terpaku. Artinya adalah unity. Tahun ini, unity bakal digocap. Kenapa? Karena visi Tuhan, unity. Di luar pasti ada, dunia pasti berbalikan sama Tuhan. Jangan kaget kalau tawuran banyak, gitu. Orang ramai banyak di luar. Perang banyak. Kenapa? Karena visi Tuhan adalah unity. Iblis akan memberikan roh unity. Oke, kita lihat ya. Next. Kesini. Dalet. Ini gambar apa Dalet? Satu yang unik. Bapak Ibu, gambar ini kalau Bapak Ibu lihat orang kalau buka jendela dari samping. Ini kan jendela, ini jendela ya, jendela. Ini pintunya sana. Ini batunya, jendela begini. Ada tak? Begini. Anda lihat dari samping. Makanya Dalet dengan nama Win. Kata ini jangan pernah lupa. Karena ini dibuat dari huruf yang unik. Mata Tuhan, pandangan Tuhan datang kepada Gimel. Jadi ini berjalan menuju arah pandang Tuhan. Ini adalah sebuah window. Yang kedua, bentuk apa ini? Masih ingat huruf B? B itu adalah bentuk orang lagi sujud. Makanya kenapa bed disebut rumah kan? Bait. Bait karena orang zaman dulu kalau sujud pasti di bait. Kalau zaman sekarang di mall. Ibadah di mall kan? Kalau dulu adalah di bait. Makanya kata bed tidak pernah ada terjemahan dua. Semua orang sepakat bed itu rumah. Karena apa? Karena bentuk hurufnya seperti ini. Orang bule tidak perlu menggunakan kata keledai, jembatan keledai untuk membantu mengingat ini. Karena bait, rumah, artinya adalah bed sama. Kita lihat, bentuk ini untuk apa? Ini bentuk untuk apa? Bau. Ini kalau Anda gabung semuanya, Anda boleh dapat nanti artinya apa. Ini bicara mengenai window atau small door. Pintu yang
Kenapa dibilang kecil? Yuk kita lihat. Kenapa kecil? Beberapa orang memilih mengartikan dalet sebagai ya apa enggak? Pintu gerbang toh? Gede, pintu terbuka kan? Masuk toh? Pas buka pintu langsung ada pisang, anggur, apel. Nggak boleh gitu. Oke, pintu buka pintu. Hati-hati. Kalau ini pintu gerbang 2014, saya harus menanyakan 2018 itu namanya adalah Ain Head. Ini mau dikasih cerita apa lagi? Karena yang namanya the real pintu gerbang memasuki sebuah season yang baru, new season, the new beginning, itu adalah Ain Head. Cerita ini menjadi pintu gerbang, kelihatannya sekarang di prepaid, di depan, di advance kan, ditarik ke tahun sekarang. Hati-hati, karena kalau ini sudah pintu gerbang yang terbuka, saya mau tanya, nanti 4 tahun lagi temanya apa? Oh, udah rapture Pak, lah ini ngabur lagi. Saya ulang, bisa bicara ini pelan-pelan. Kalau sekarang itu menjadi pintu gerbang G, gerbang yang besar itu adalah dalet. Pertanyaannya, nanti kalau sampai 2018 yaitu adalah head, mau dikasih visi apa? Karena yang namanya head itulah the real pintu gerbang memasuki season yang baru. Masih ingat nggak 2008 ada sampaikan the year of new beginning. New beginning, 8 adalah menjadi sesuatu yang baru, permulaan yang baru, namanya 8. Makanya Tuhan Yesus dalam masalah Yunani, nama Tuhan Yesus kalau dijumlahkan 888. Ada yang punya handphone 777, Anda harus buang nomornya, ganti, salah kaprah. Waduh, saya pikir nama Tuhan Yesus, salah sudah. Anda tahu ada orang punya mobil B888? Ada 2 kemungkinan pemiliknya. Yang pertama, Yahudi asli atau Chinese to land. Orang Chinese suka sekali sama 8. Ini repot. Karena kalau sekarang menjadi sebuah new season, memasuki sebuah pintu gerbang new season yang penuh dengan pisang, mangga, jambu, anggur, delima. Pertanyaannya, nanti 2018 mau kasih visi apa? Repot. Gini aja Pak, pokoknya enak sekarang aja Pak. Yang gak enak nanti belakangan Pak. Gak bisa gitu. Oke, jadi ini adalah head. Inilah bentuk the real gate. Contoh kayak Anda tahu yang Golden Gate yang ada di sana, itu disebut dengan nama gate-nya gate ini, Gate Master. Golden Gate. Kenapa? Karena konsepnya gate adalah gate besar. Kata pintu, masih ingat atau berkata, masuklah melalui pintu yang sempit, kekalah dalam menuju ke sana. Masuklah pintu yang lebar, dan orang-orang di sana tempatnya lapang menuju ke binasa. Sampai sini? Oke. Yuk kita bahas satu persatu. Masih ingat kita lambangkan dengan onta. 2013 si onta ada di sini. Masuki sebuah pintu kecil. Hati-hati, tidak pernah ada kata pintu besar, baik dalam sejarah maupun dalam artikulasi maupun dalam firman Tuhan. Bukan masalah salah atau bagaimana, ini profetik sifatnya. Tapi begini, penambahan kata-kata pintu besar harus mulai melihat akar katanya. Karena gini, kata besar saya takutnya ditambahkan karena keinginan kita sendiri. Jadi adanya pintu, kita tambahin tuh pintu yang besar. Karena kita punya kecenderungan untuk menambahkan satu hal yang lebih nikmat dalam hidup kita dengan kata besar.
Walaupun mungkin Tuhan nggak pernah bilang besar. Contoh misalnya gini, masuklah pada pintu yang sempit dong. Harusnya pintu ke surga itu yang enak, pintu yang emas, yang permata, yang kepiur-kepiur, semering-semering, gila-gila. Tapi kenapa Tuhan bilang pintu yang kecil yang sesek? Pasang senggol kan? Kenapa? Gak tahu kenapa. Tapi memang kadang-kadang dalam bentuk Alkitab disampaikan, ada banyak kata besar yang diberikan, itu ditakutkan adalah tambahan dari keinginan kita sendiri, yang sebetulnya bukan bagian sebuah cara untuk membaca. Oke, ini adalah pintu. Dan ontanya dari sini. Ada satu kata yang penting sekali yang hilang dalam sebuah cerita soal, tahu ayat email, kalau Bapak Ibu mendengar dengan baik, Pak Niko lebih sering mengucapkan next level ketimbang menyebut ayat email. Beliau bicara next level sampai sekarang. Why next level? Ternyata unik sekali. Next level itu gambaran uniknya adalah Raja Wali. Raja Wali saya pernah cerita itu punya permasalahan di usia 40 tahun. Dia sudah melengkung kukunya, paruhnya melengkung, beban bulunya berat, sehingga dia tidak bisa terbang tinggi. Ngambil kelinci meleset, ngambil ayam meleset. Dapatnya cuma bihunnya aja. Gitu. Jadi nggak dapat baksonya. Dia punya pilihan, kalau dia stay dengan seperti itu, maka dia tidak akan bisa makan, dia akan mati dengan segera. Pilihan kedua, dia harus naik ke Bukit Batu. Tempat di Bukit Batu itu tidak boleh ada penghalangnya di sini. Jadi tidak boleh ada penghalang dia dengan matahari. Di sana Bukit Batu yang tinggi. Dan dia akan stay di sini. Gitu. Stay di sini. Yang pertama adalah dia menghancurkan paruhnya. Jangan ini, dihancurin terus bolong semua, enggak ya? Itu namanya lebay. Cuma ujungnya saja dipotong, hancur ujungnya, muncul yang lurus. Ujungnya tangan dipotong, kukunya muncul yang lurus. Pilihan berikutnya adalah dia di bawah kemuliaan matahari, dia membuka sayapnya, dia mulai pilah bulu apa dalam hidupnya yang selama ini membebani dia untuk terbang tinggi. Dia pilih bulunya, dia cabut bulunya, cabut itu semua. Apa alasannya? Karena waktu dia dicabutin bulunya, dia akan bisa terbang dengan cepat. Emang mau kemana tuh Raja Wali? Masalahnya, dia dengan cepat harus masuk ke sini. Kok gitu kenapa Pak? Ingat, pintu ini adalah pintu menuju sebuah perlindungan Tuhan. Bapak Ibu beda loh ya. Anda masuk pintu begitu dibuka, haleluya. Beda sama Anda buka pintu, tutup. Beda tuh. Yang kedua tuh pintu perlindungan tuh. Anda kalau mau berlindung di sini kan bukan mau cari makan. Hujan deras, orang Jawa bilang ngiup. Berlomba-lomba cepet lari secepat mungkin, bus dia masuk. Karena kalau dia nggak cabut bulu-bulu, bulu itu adalah nempel di badan dia, terbang bersama dia, ikut kalau dia terbang, bagian hidup dia yang dulu berguna, sekarang nggak berguna lagi. Ada banyak kehidupan kita, hobi-hobi kita, kebiasaan kita yang dulu bersama dengan kita, dengan gaya kita yang seperti itu membuat karir kita naik. Dengan gaya cara kita yang seperti itu membuat kita mungkin mendapat berkat. Tapi Tuhan memasuki tahun ini mengatakan yang itu mungkin sudah gak berguna lagi, tolong dicek, cabutan. Cabutlah bahasa Indonesia. Itu bisa hobi Anda, itu bisa kebiasaan Anda, itu bisa cara berpikir Anda, atau sebuah wawasan yang sebetulnya udah usang kita masih pakai. Kita perlu mengarah doa untuk tahu yang mana beliau harus cabut. Cabut semua aja Pak. Brondol, gundul, cabut semua, habis. Nah, kenapa cabut? Supaya kenapa? Tuhan bilang, karena engkau mengerti firman-Ku, aku akan melindungi engkau. Dan supaya engkau bisa masuk, nanti aku kasih engkau kunci untuk buka. Nutup bukanya terserah engkau. Kalau sudah dibuka, nggak ada yang nutup. Ada lagunya masalah. Kau telah membuka pintu, tak ada
satu pun dapat menutupnya. Jika kau yang meninggikanku, tiada yang dapat merendahkanku. Kan dengar lagi itu? Buka, Anda tentukan. Tuhan, beda sama bahteramu. Yang tutup itu Tuhan. Ini Anda. Anda buka, masuk, mau masuk boleh, mau tinggal di luar boleh, mau kecepit, jangan. Oke. Berikutnya, onta. Onta, masih ingat pintu gerbang onta? Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum ketimbang orang kaya masuk ke surga. Gempar langsung. Wah, kalau gitu sopo yang bisa selamat? Anda bisa bayangkan. Orang bilang lubang jarum, itu sebenarnya mengacu kepada sebuah budaya di Yahudi. Ada sebuah pintu kecil yang namanya pintu lubang jarum. Pintu itu pas sama tubuhnya onta dewasa. Tapi cara masuknya, susyahnya ampun-ampunan. Pertama, kenapa? Onta mau masuk sana, nomor satu, ontanya harus mau sujud. Onta hanya sujud dengan dua cara. Yang pertama, dia mau makan. Onta kalau makan, dia duduk dulu, kayak kita, duduk dulu. Terus makan. Yang kedua, kenapa dia sujud? Diselepet sama kusirnya. Jadi onta hanya bisa tunduk, nomor satu, dia harus lepas barangnya dulu. Bebannya lepas. Setelah itu, dia tunduk. Setelah tunduk, tangannya harus dilipat. Kenapa dilipat? Artinya, tidak cawe-cawe ngurusin kerjaan yang Tuhan gak suruh. Selalu ingin kapling orang lain, pengen seperti orang lain, pengen kapling. Hati-hati, dosa paling banyak memasuki kita akhir zaman adalah pengen kapling orang lain. Begitu masuk, tarik tangannya sebenarnya. Terus dia tunduk sama kusirnya, didorong, gak kuat tendang. Itu masuknya pas. Ternyata gak gampang ya masuknya. Ingat kata ini. Ada sebuah gaya hidup yang kita harus ubah untuk tetap ada di sini. Contoh. Pernah toh kita dalam kondisi mungkin di masa lalu Anda mau beli sepatu aja doanya 2 minggu. Sekarang Anda mau beli sepatu 10 bisa. Dulu 2 minggu. Doa. Boleh nggak Tuhan? Lagi doa, Tuhan bilang kasih sejahtera. Sejahtera, boleh. Sekarang sudah bisa beli 10 sepatu. Anda dan saya harus mempertahankan sikap doa itu. Tuhan, boleh nggak beli yang ini? Ya pasti beli. Cuma ada menanyakan sebagai tanda bahwa sebuah gaya hidup. Repotnya adalah kita meninggalkan gaya itu, merasa memiliki segala-galanya. Terus begini, satu, satu, ini 2, dan ini semua berapa? Gak doa lagi. Sampai di rumah masuk lemari, tutup, lupa dipakai. Cara paling gampang ngecek adalah gini saja. Buka lemari baju Anda, buka lemari perbendaharaan Anda. Kalau ada barang Anda sudah beli setahun, gak pernah dipakai, itu cirinya. Kalau itu rumah saya isinya luakan semua Pak, rongsokan semua, ini ngeri gitu. Bisa ini? Nah. Ontanya ke sini, yang pertama adalah tadi onta, apa Raja Wali? Ingat soal Gimel. Gimel bisa berarti adalah next level, Raja Wali bisa berarti adalah onta. Onta dikatakan sebagai binatang yang paling tahan dengan cuaca ekstrim. Dia bisa makan 2 kilo rumput, gak makan 2 minggu, minum 2 gentong air mineral itu 38 liter buah. Dia bisa tidak minum selama 3 minggu. Dan dia dengan cuaca terik, panas, debu, dia bisa bertahan. Ekstrim, itulah onta. Dan onta akan masuk sana. So, berapa kita merasa bahwa tahun-tahun ini kok seperti ada yang gak enak ya? Kenapa hidup saya seperti onta gak enak? Bersyukur. Karena hari ini Tuhan beri kita kelegaan. Untuk masuk. Dan pintunya ini tolong mengerti, pintunya adalah tidak bisa digunakan kata. Bedakan antara gate. Gate seringkali dipakai untuk gelato. Lebih cocok adalah door atau small door sebetulnya. Lebih cocoknya adalah window. Tapi window hampir gak pernah dipakai. Kenapa? Secara ucapan juga gak gampang mengingat kata window dengan dalet.
Bagi orang bule kata D sama D adalah door, paling gampang. Jadi menggunakan kata door untuk mengingat dalet lebih cepat. Itu adalah budaya dari budayanya Askenas. Kita menggunakan banyak cara. Saran saya satu. Ini, bentuk huruf. Jadi kalau sekarang mau dalet, persiapkan, perhatikan. Bukankah ini yang akan terjadi hari-hari ini dalam hidup kita? Gak perlu ngaku sama saya, Anda tahu sendiri. Bow. Kita yang bisa melihat jendela. Anda akan melihat semua peristiwa dunia hari-hari ini. Entah kenapa orang bilang gak suka angka 4. Tapi angka 4 adalah angka yang menarik sepanjang tahun ini. Semuanya itu angka 4. Contoh. Kita akan pemilu kapan? 2014. Bulannya? April. Tanggalnya? 9. Jangan lupa. Oh, kita liburan Pak. Enak aja libur buat nyoblos malah liburan. April 2014. Bukankah Israel dan Palestina sekarang sedang perundingan damai untuk menentukan masa depan Palestina? Mau diapain di Palestina? 9 bulan mereka bikin perundingan dan tidak ada peperangan. Tapi tahu aja perang kemarin. Dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Masih ingat cerita soal gerhana? Oh, saya mungkin belum habis ini. Gerhana pertama kali kapan terjadi nanti? 15 April. All April semua. Kenapa April? Gak tahu, gak tahu. Jadi jangan nambahkan apa-apa, saya nggak ngomong ya. Kata Pak Rona akan ada gempa bumi. Saya nggak ngomong ya barusan. Nggak tahu kenapa. Tapi itu adalah tahun memasuki berjaga-jaga. Kalau orang tanya sama saya, Pak, satu kata yang paling gampang untuk mengerti semua cerita ini gak gampang apa? Berlari sambil bisa jaga. Situasi supaya kita nggak dihukum bersama dengan dunia. Ini pembongkaran mulai banyak. Semua apa yang dibongkar tahun ini semua. Sampai tahun depan terus. Dan saya berdoa, kita hanya nonton. Jangan sampai ada yang ikut dibongkar. Onta. Ontanya masuk, nomor 1 adalah bebannya onta harus ditaruh. Beban bisa bicara macam-macam. Pertama adalah bicara mengenai beban hidup. Banyak orang selalu berpikir beban hidupnya dan dia lupa pekerjaan Tuhan. Nomor 2, mungkin itu bicara mengenai semua harta benda yang kita bawa. Kalau saya bilang harta benda belum tentu uang, karena setiap orang tuh punya harta masing-masing. Yang dibawa, yang memberatkan, tidak ada hubungan sama pekerjaan Tuhan, memberatkan, tapi ya kita suka. Kalau kita mau masuk pintu itu, kita harus pilih untuk lepaskan. Kedua paling susah adalah harus bow. Bow ini yang gak enak. Jadi kehendak hidupnya semua adalah kehendak oleh karena Kristus. Semua dari Dia, oleh Dia, untuk kemuliaan nama Dia. Nah, dikosongkan. Nah, itu tiap orang akan mengalami sisi sektor yang berbeda-beda. Gak semua di bidang, pokoknya tahun ini yang suka marah akan mengalami sesuatu. Dan orang yang sabar, ada kan orang lahir sabar kan? Dia apa? Ya. Apa ya? Plok. Ya. Sorga dong. Tiap orang punya bidang sendiri-sendiri, sektor berbeda-beda. Di mana tempat-tempat yang harus dipulihkan. Tiap orang beda-beda kan? Jangan bilang bahwa itu dosanya berat. Enggak tentu juga. Karena setiap orang beda-beda, diproses dengan cara yang berbeda-beda untuk menyerah sama Tuhan. Masuk sana. Dia tarik tangannya, artinya dia tidak akan, dan dia nurut didorong. Itu pintu lubang jarumnya pas kecil yang disebut dengan nama pintu kubu perlindungan, the door of refuge. Dan Tuhan berkata, akan ada pencobaan yang datang atas seluruh dunia. Yang tekun nantikan aku, yang nurut sama firman-Ku akan aku lindungi. Ini memasuki sini. Nah, pola ini jauh lebih menarik. Jadi Anda boleh pilih sekarang mau yang lafal atau bentuk huruf.
Memang tentu saja bahasa ini tidak akan sampai dikeluarkan. Karena apa? Isinya ada beberapa yang tidak menarik hati. Pak, kalau bisa yang sedikit ada berkat dan anugerahnya itu loh, gitu. Cannot, karena Tuhan berkata menjelang waktu akhir akan ada mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Kata mujizat di Joel 2 ayat 30-31. Kata kalau kita ngomong kata mujizat, Anda pasti mikirnya positif. Tolong mengerti, bahasa aslinya adalah mofet. Mofet itu belum tentu positif loh. Sebuah kejadian, peristiwa yang tidak pernah terjadi atau jarang terjadi yang mengejutkan luar biasa, menggentarkan, namanya mofet. Dan cirinya ada 3, darah, api, dan gumpalan asap. Gumpalan asap bukan asap bakar sate, bukan. Tapi Anda tahu kalau yang namanya menara kembar dihantam sama pesawat, keluar asap hitam tuh? Itulah timara. Timara adalah the pillars of smoke. Jadi gumpalan asap. Darah, api, dan asap. Itu yang menjadi tanda Tuhan mau segera datang. Dan tanda itulah yang ada hari-hari. Saudara Tuhan, bentuk huruf 2 yang paling mudah adalah ini. Yang kedua tadi adalah bentuk ini. Window. Window adalah tempat kita memandang. Memandang pada semua yang terjadi dan memandang kepada anugerah Tuhan. Makanya ada lagunya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku, sebab Yesus. Hati-hati loh ya. Takkan. Anda harus mulai pilih sekarang. Mana yang firman, mana yang lagu. Anda milih gak goyang? Kalau saya milih tidak menimpa. Takkan menimpa sebab Yesus sertaku. Menimpa tuh gini, ya. Saya geser sendiri, kubra, itu gak menimpa namanya. Kalau takkan goyang tuh gini, dur, itu namanya tidak goyang. Anda mau yang kedua? Walau 10.000 rebah di kananku, takkan menimpa. Kita cek bahasa aslinya. Alkitab, Mazmur 91. Ada yang bilang, Pak, daripada Pak Beliar loh, kita saya ngomong lah. Loh, iya. Lagu sama firman lebih kuat mana? Mazmur 91 ayat ke-7. Mazmur 91 ayat 7. 2, 3. Walau 1000 orang dan 10.000 rebah, tetapi ayo. Pantesan Pak selama ini saya dihantemin, ya tetap gereja Pak, tetap ke ibadah Sudirman, tapi ya buat. Doanya begitu. Tuhan nggak salah. Ente yang doa, ente yang minta, ente yang terima kan begitu. Ada lagunya, banyak lagu yang sebetulnya agak-agak unik. Bukan salah sih ya, sebetulnya karena masalah not diganti sehingga jadi salah. Contoh adalah yang lemah dikuatkan, yang miskin nggak ada firmannya, nggak ada firman, nggak ada. Orang buta akan, orang lumpuh, orang tuli, orang kusta akhir. Orang mati, orang miskin, kaya, gak ada ya. Anda boleh coba cari, gak ada. Nanti bulan depan kita bahas. Lemes semua. Matius 11 ayat 4, ayat 5 maaf. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, gak ada. Baca 2, 3. Orang buta, yang kencang biar kalau Anda buta rohani masuk lihat. Yang buta, yang lumpuh, orang kusta, orang tuli, orang mati, kepada orang miskin. Nah, itu dia. Anda tahu kabar baik tebalnya seberapa? Anda boleh cari kalau ada. Tapi kan Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Pencuri datang untuk membunuh, mencuri membinasakan. Kalau engkau hidup dalam aku, Tuhan bilang, kau terima hidup dalam
Kita Kristen kebanyakan punya kata-kata berkelimpah di kuping kita. Itu adalah manicien fulus atau kepeng duit. Apakah melimpah itu harus dalam bentuk materi? Soalnya saya Tuhan unik sekali bahasa-bahasa ini. Ada banyak lagu. Ku mau sepertimu. Yakin? Yakin? Ini malah jadi urusan lagu. Enggak. Menjelang ini saya mikir, satu hari saya baca firman. Tuhan, saya tuh pengen apa anugerah firman di hidup saya. Terus saya mulai mencari, tiap orang beda-beda ya. Saya menemukan, firman Tuhan gak pernah gagal. Satu yang dijamin, firman tidak pernah tidak terlaksana. Saya Tuhan ada banyak hal. Buka hati saja kalau hari ini Anda berasa harus saran saya, sebelum diungkok begini, mending duluan. Mending ambil langkah start lebih cepat ketimbang diungkok. Saya Tuhan, sebuah cara yang unik bagaimana kita memasuki sebuah pintu. Tunduk. Itu bicara banyak. Ada sebuah kata yang unik sekali. Saya cari di ubek-ubek di firman Tuhan. Kata rendah hati. Itu Indonesia punya. Yunaninya nggak ada. Terus saya cari lagi kata rendah diri. Kalau bagi orang Indonesia rendah diri sama rendah hati beda. Rendah diri jelek, rendah hati itu bagus. Dua-duanya nggak ada di Alkitab. Bahasa Indonesia ada, bahasa asing nggak ada. Saya cek. Saya baru dapat. Ternyata di buah roh, 9 buah roh. Itu ternyata yang namanya rendah hati nggak ada. Nggak ada. Ternyata masuk ke tempat ini. Lemah. Bukan lemah, gemulai loh ini. Itu lain cerita lagi. Meekness. Ternyata kata yang paling gampang menjelaskan rendah hati, lemah lembut ini. Meekness. Ada 2 kata yang paling gampang menjelaskan soal rendah hati. Yang dalam bahasa Yunani dan Ibrani menggunakan kata terjemahan lemah lembut yang paling bagus. Meekness, kalau bahasa Inggrisnya meekness. Apa ya? Meekness, hancur hati, gitu. Hati yang hancur. Gitu. Kalau saya lebih suka hati lembut. Hancur tapi kayak pasir kerikil, keras semua gitu. Oke, ada 2 kata yang paling gampang menggambarkan dalam bahasa Ibrani Yunani tentang kata rendah hati. Yang pertama adalah dalah. Yang kedua adalah ani. Ternyata cara Tuhan paling cepat untuk membuat orang menjadi rendah hati adalah dalah dan salah datang khotbah. Gak enak Pak, mending khotbahnya tunggu lain kali minggu aja. Ani adalah tersingkir. Berapa sering Anda merasa Anda tersingkir? Saran saya satu, lebih baik disingkir orang dunia ketimbang disingkir Tuhan. Tersingkir, tak diperhitungkan, terusir, tertindas, terinjak, terbuang. Yang kedua, miskin. Ternyata ini 2 kata yang paling cepat menggambarkan rendah hati. Apa hubungannya Pak dengan dalek? Jawabannya mudah. Begini saja. Lebih baik kita dalam hidup kita punya karakter 2 itu ketimbang itu dipaksakan dalam bentuk fisik dan jasmani. Saya ulang. Lebih baik kita punya karakter ini, Ania, sama dalam hati kita ketimbang fisik kita dipaksakan sama Tuhan, tanda kutip nih, untuk menjadi rendah hati dengan cara itu 2 dijadikan dalam bentuk fisik. Nah, kenapa mempertahankan hati yang miskin? Anda tahu tipe hati miskin? Tuhan, ini punyamu semuanya. Aku beli ini boleh enggak? Dia bisa beli 10 enggak? Bisa. Tapi hati dipertahankan.
Ketimbang dibuat benar-benar gak bisa, mending hati. Anda mau pilih mana? Mending bungkuk dulu, apa diengkok dulu? Bahasa Jawa khusus engkok. Kasih Tuhan, ada sebuah pilihan. Makanya hari-hari ini coba lihat, kalau kita sudah mulai berasa itu dulu, cepet-cepet ambil sebuah tindakan. Ini Tuhan Yesus waktu dia lahir, dia ngalami itu semua. Dia tinggal di tempat binatang. Nomor 2, apakah dia semarak? Tidak. Alkitab bilang dia tidak ada semaraknya. Bahkan di hadapan kita dia nggak masuk hitungan. Ganteng nggak? Penampilannya sama raja jauh sekali. Dia mengambil 2 langkah itu. Dia tertolak, terusir. Padahal keselamatan ada di tangan dia untuk bagi kita semua berkat itu. Nah, konsep inilah yang buat Anda dan saya masuk ke sini. Masalahnya ini pintu kecil. Dibutuhkan untuk kita mau nurut sebuah rencana Tuhan untuk bisa masuk. Ada beberapa orang merasa dia bisa masuk sendiri. Tapi kita harus mengerti ada sebuah rencana Tuhan kenapa kita harus masuk kali ini. Ia dengan nama Aku akan melindungi engkau. Kalau saya bilang melindungi engkau, berarti Anda tahu akan ada apa kondisi dunia. Kenapa semua terjadi? Karena kita berkata harus terjadi sebuah goncangan untuk bisa dibedakan mana yang tinggal dalam